Shalom para putri Sion, perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, putri-putri sorgawi. Ada sebuah pesan khusus dari Roh Kudus, dari hati Tuhan Yesus untuk kita semua. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk menerima firman ini ya. Tuhan Yesus tercinta, urapi kami semua. Setiap orang yang mendengarkan ya Tuhan, berikan pewahyuan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarkan ini, biarkan bertumbuh karena lihat Yesus, dan biarkan kami bisa menerima sesuatu yang berguna, dan berikan hati seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan. Bukan yang sibuk sendiri, yang hatinya lari-lari ya Tuhan Yesus seperti Marta. Tapi berikan kepada kami hati seorang murid. Dan ubahkan hidup kami dari kemuliaan pada kemuliaan. Berkati setiap wanita yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita buka Ester pasal yang kelima. Sharing saya berikan judul Wanita Bijaksana di Tengah Badai. Hari-hari ini di masa pandemi, atau jika wabah ini sudah lalu, kalau kita masuk dalam pencobaan tertentu atau mengalami ujian iman, pokoknya di masa-masa susah, wanita bijaksana itu dibutuhkan. Di dalam sejarah Alkitab selalu bermunculan. Perempuan itu sangat penting di mata Tuhan. Maria yang datangi oleh Gabriel dulu, sebelum Yusuf diberitahu dalam mimpi. Memang Barak menang perang, tapi Deborah lah yang menjadi motor sesungguhnya. Demikian pula kejatuhan Hawa terlebih dahulu sebelum Adam. Jadi Anda dan saya harus tahu bahwa perempuan itu berpengaruh. Putri Sion, itulah julukan yang saya berikan kepada Anda. Ratu-ratu di dunia ini. Kalau kita adalah anak raja, Anda betul-betul adalah orang-orang pilihan. Sebab Tuhan tidak pernah memandang gender kita. Laki dan perempuan sama di matanya. Sama-sama jadi alat Tuhan, sama-sama menerima urapan. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang wanita yang menyelamatkan seluruh bangsanya. Di dalam buku kitab Ester ini, sambil kita buka di Ester pasal 5 itu pembacaan kita, ada sesuatu yang ironis. Di masa perang demikian, yang jadi pahlawan bukan seorang hero tapi seorang heroin, seorang perempuan. Namanya Ester Hadassah. Seorang gadis desa yang dibesarkan oleh Mordekai pamannya, sebenarnya sepupunya. Dan ketika dia masuk ke istana menang kontes sebagai ratu, bukan karena dia yang paling cantik, tapi karena dia paling berwibawa. Kita bisa belajar sesuatu, para wanita-wanita yang takut akan Tuhan dapat memperoleh manfaat yang tak terhingga mempelajari biografinya. Karena orang ini berdiri teguh di masa badai. Dan karena dia, badai berlalu. Kita butuh wanita-wanita seperti ini di dunia. Ester menghadap raja. Ester 5 ayat pertama. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat 1 dan 2 begitu kalem ya dibaca, tetapi sebenarnya ini mendebarkan. Ini sebenarnya horor sekali, karena raja di zaman itu, Raja Ahasiweros ini sangat paranoid sekali. Sehingga ada protokol yang tidak ada perkecualian. Siapapun tidak diundang oleh titah raja masuk ke hadiratnya akan langsung dibunuh oleh pas pampresnya. Karena banyak sekali konspirasi. Karena raja ini raja besar, negara adikuasa yang jajahannya di mana-mana, jadi banyak musuhnya. Tak terkecuali ratu juga nggak boleh, ratu juga harus tunduk pada protokol itu. Jadi ayat 1 dan 2 ini bahaya buat Ester. Kenapa Ester memberanikan diri? Ya itu tadi, karena dia punya tujuan yang lebih tinggi untuk menyelamatkan bangsanya. Dia nggak boleh egois selamatkan diri. Karena Mordekai, pamannya berkata, ada konspirasi, ada yang mau hapuskan orang Yahudi. Kalau kamu diam aja di istana, mentang-mentang di sana, kamu pun akan binasa. Karena kamu juga orang Yahudi, cepat lambat identitasmu akan bocor ketahuan. Jadi Ester mengambil keputusan untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Wanita bijaksana selalu memulai dengan menyadari apa kehendak bapaknya. Putri Sion itu begitu.
dan keberanian karakternya, kekuatan moral dan spiritualnya, itu berakar pada kesadaran bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidupnya lebih dari sekedar jadi cantik, jadi kaya, bisa beli apa, atau menjadi ratu semata-mata. Coba lihat kekuatan karakter orang ini, supaya kita bisa pelajari bahkan di masa pandemi. Atau suatu hari ini akan tetap berguna, firman ini sekalipun wabah telah berlalu, untuk gonjang-ganjing dunia berikutnya, apapun ujian iman, Anda selalu akan jadi Esther-nya Tuhan. Pada hari yang ketiga, ayat pertama, Esther mengenakan pakaian ratu, tunggu di situ. Ngapain dia pakai pakaian ratu? Sedangkan di ayat sebelumnya di pasal 4 dikatakan, sudah 30 hari Tuhan tidak pernah memanggil Esther masuk ke hadiratnya. Jadi Esther itu pengangguran. She had nothing to look forward to. Dia tidak punya satu agenda, appointment apa-apa. Semua orang tahu waktu itu, kalau Raja Ahasiweros baru saja kalah perang, padahal ini negara adik kuasa, raja harus menyaksikan di lautan, mungkin Baginda berada di satu kapal, melihat Royal Navy atau angkatan laut kebanggaannya ditenggelamkan oleh musuh. Karena mereka salah strategi. Jadi raja lagi bete, raja lagi bad mood, raja lagi galau hati. Makanya Esther nggak dipanggil selama sebulan. Ratu kesayangan, sekalipun raja itu punya selir, tapi ini istrinya, dia selalu pulang, cari dulu mana istri saya. Sebulan lebih 3 hari gak dipanggil lagi. Nah Esther kalau dia masih mengikuti kontes untuk jadi ratu agar terpilih, dia pasti diserahkan ke sida-sida yang akan ngedrill dia. Dia akan diteter, ditatar, dia akan dipicu untuk mandi lulur, untuk pakai pakaian yang paling bagus dan sebagainya. Tapi sekarang dia sudah jadi ratu, gak masuk lagi tuntutan itu. Dia sudah tidak lagi di bawah sida-sida. Dia punya kebebasan. Hanya dia gak bisa sembarangan masuk ke hadirat raja. Karena itu ada protokol yang sudah disahkan undang-undang dasar di sana. Tapi selain daripada itu, Esther itu di atas awan-awan. Panglima raja pun gak berani bentak dia. Siapa berani suruh-suruh? Siapa berani suruh-suruh permaisuri? Gak ada yang berani. Kenapa saya ngomong ini? Saya mau tunjukkan bahwa Esther mengenakan pakaian ratu atas kehendaknya sendiri dan atas kesadarannya. Itulah disiplin yang dia miliki. Kebanyakan kita itu baru berdandan jikalau ada kegiatan. Bangun tidur, ya jam tertentu kalau ada appointment pagi hari. Kita gak punya disiplin. Tapi Tuhan menghendaki putri-putrinya punya disiplin. Pertama-tama disiplin rohani untuk berdoa. Tapi kesadaran yang tinggi bahwa dia berdandan dan mempersiapkan diri. Dandan di sini bukan hanya dressing for success, itu clothes atau physical clothes atau hanya pakaian-pakaian jasmani. Itu iya sih. Janganlah sampai kita ini compang-camping karena setiap orang, setiap wanita yang berdandan, setiap perempuan yang takut akan Tuhan, dia membenahi dirinya untuk Tuhannya terlebih dahulu, belum lagi untuk suami dan anak-anaknya. Kalau Anda masih single, berdandanlah untuk Tuhan Yesus. Gak perlu pakai pakaian mahal, tetapi Anda harus jaga diri, jaga tubuh. Olahraga itu bukan supaya kurus. Olahraga itu, exercise, adalah karena kita mau memelihara bait Allah yang Tuhan percayakan, yaitu badan ini. Yang Tuhan sudah tebus di Kalvari. Hidupmu itu berharga. Bangun tidur juga sama, bukan karena hari ini mau ngantor. Gimana kalau ngantornya di rumah? Bolehkah kita malas-malasan? Jangan. Tiap hari itu berharga. Waktumu itu precious sekali. Karena itu Esther ini menjadi teladan. Dia mengenakan pakaian ratu padahal sudah gak dipanggil sebulan. Dan gak ada tanda-tanda mau dipanggil. Karena di pasal 5 ternyata begini ceritanya. Atas inisiatif sendiri dia maju beranikan diri untuk menghadap suami yang adalah baginda negara adikuasa. Karena dia ada satu proposal yang mau dia bawa. Jadilah seorang wanita yang punya misi hidup. Sekalipun kalau harus bekerja di rumah,
Apalagi di masa-masa yang lalu itu PSBB, social distancing, skala besar-besaran. Semua orang hanya meringkuk di balik tembok tempat huniannya. Entah itu apartemennya atau itu rumahnya. Semua orang dipenjara di tempat tinggalnya. Nah, pertanyaannya coba evaluasi. Kita bangunnya siang-siang, mandi sore-sore enggak? Malam seperti siang, pagi seperti malam, tidak jelas lagi. Padahal Tuhan ciptakan bulan, bintang dibedakan dengan matahari itu supaya kita ada pemisahan. Tahu kapan tidur, tahu kapan bangun, tahu kapan berdoa, tahu kapan bekerja. Tapi nggak ada pekerjaan, pastor. Nggak ada pekerjaan, munculkan kreativitas. Jadilah pekerjaan. Paling tidak jangan buang waktumu. Ada orang yang bisa mendapatkan manfaat atau betul-betul bisa diberkati dengan waktu yang Anda persembahkan untuk mereka. Anda bisa peduli dengan orang lain. Kalau sekarang masih semi pengangguran, gak sesibuk dulu ya kan. Puji Tuhan sekarang mulai pelan-pelan resume atau pulih kembali. Tetapi tetap kan belum seperti dahulu kala. Sibuk sekali, jemput anak di sekolah. Apalagi sekarang kalau sekolah belum masuk. Ya kan? Apalagi kita bisa ikutin suami, ajak teman makan, atau ketemu tamu, melobi rekan. Bisa saja juga arisan, pertemuan sosial kita, ya. Dan juga berbagai macam pelayanan yang masih harus dilakukan, yang membuat seorang wanita harus rajin berbenah diri, harus siap bangun-bangun pagi, harus berdandan pula untuk menjemput sukses yang di depan mata. Tapi kalau sukses tidak di depan mata, masihkah Anda berbenah? Nah, itu dibutuhkan seorang Esther yang bangun tidur, ku terus mandi. Setelah dia doa tentunya, tidak lupa menggosok gigi, mengenakan pakaian ratu, dan siap kapanpun juga Tuhan memakainya. Sekalipun hari itu persiapannya tidak selalu berujung pemakaian. Mungkin dia pakai pakaian ratu, malamnya ganti piyama, dan tidak terjadi apa-apa diantaranya. Dia nggak kapok, dia tidak jerah, dia tidak putus asa. Besok dia pakai pakaian ratu lagi. Demikianlah 30 hari masa-masa pengangguran Esther di istana. Dan 3 hari kemudian tetap mengenakan pakaian ratu, siap-siap jikalau Tuhan bekerja. Ciptakan kreativitas, fokus ke orang lain. Kalau sampai waktu kita surplus, persembahkan untuk Tuhan. Doakan orang lain, perbanyak baca Alkitab, doa syafaat. Kalau masih ada waktu juga, persembahkan untuk sesama. Telepon teman, bukan untuk menggosip ria. Kontak seseorang, pasti ada orang diberkati lewat perhatian Anda. Kalau kita diberikan kelebihan, sedangkan orang lain dalam hidupnya kekurangan, pasti kelebihan kita bisa menutupi defisit mereka. Do something worthwhile, jangan dihabiskan untuk perkara sia-sia. Ini kebanyakan orang hanyalah memikirkan dirinya, sedangkan Putri Sion gak boleh begitu. Dia harus memikirkan Tuhannya. Dan Tuhan telah menginvestasikan kehidupan di dalam badanmu. Ada nyawa di situ, ada jiwa dalam ragamu. Berarti Tuhan investasi waktu. Makanya setiap kali kita dinyanyikan happy birthday to you, panjang umurnya, supaya kita jangan hidup panjang dan sia-sia. Tuhan telah investasikan menit, jam, hari dan bulan, serta tahun ke dalam tanganmu. Hai Esther, pastikan setiap hari kau bangun tidur, kenakan pakaian ratu. Dan ini bukan hanya physical clothing atau pakaian jasmani, tapi saya berbicara tentang your spiritual clothing. The awareness atau kemampuan, kesadaran tahu bahwa aku ini a woman on a mission. Aku ini seorang perempuan dalam misi Tuhan. Aku ini punya tujuan. Itulah spiritual clothing atau pakaian rohani yang harus Anda kenakan tiap hari. I must respect my life. My life is given to me by God. Aku harus hargai dan hormati hidupku. Hidupku ini pemberian dari Allahku. Itulah pakaian ratu. Dengarkan Putri Sion, Esther Tuhan Yesus. Kalau Anda berbenah karena situasi kondisi, Anda adalah putri dunia. Tapi kalau nggak ada panggilan bukan panggilan Tuhan, panggilan dunia, Anda berbenah, itu berarti Anda punya panggilan Allah.
Saya baca Alkitab bukan karena mau khotbah. Khotbah nggak khotbah, saya baca. Saya berdoa bukan supaya tambah oli, tambah urapan, tambah minyak kalau doain orang sesuatu terjadi. No, saya doa karena itu nafas hidup saya. Ya, tiap hari saya song-song hari ini dan berkata, what now? Apa sekarang ya Tuhan Yesus? Nggak ada sesuatu? It's okay. Berarti ini kesempatan untuk saya melakukan apa yang selama ini saya abaikan. Kreativitas baru biasanya bermunculan. Bekerjalah untuk Tuhan. Pakailah pakaian ratu sekalipun baginda duniamu tidak memanggilmu. Saya harap ini menciptakan wanita bijaksana di tengah badai bahkan. Dan waktu Esther masuk ke hadirat raja, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Raja itu gak bunuh dia. Bukan hanya karena jatuh cinta, itu semua perkenanan Allah. Nah, raja berkenan, lalu di ayat 2 yang terakhir ada kata, dan ketika mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Raja mengulurkan tongkat emasnya. Itu pratanda, aku ampuni kamu, tidak kusuruh datang kok muncul saja. Ketika dia pegang ujung daripada tongkat emas itu, si algojo pas pampres yang sudah siap untuk penggal dia. Karena sudah protokol bukan? Semua harus berhenti ketika raja mengulurkan tongkat emas. Dia berkata kepada seluruh istana, it's alright. Esther belum dapat yang dia mau atau yang dia inginkan. Dia belum memperolehnya karena dia datang membawa sebuah proposal yang luar biasa. Please spare my people, the Jews. Tolong luputkan umatku, bangsaku, yaitu orang-orang Yahudi. Esther belum sampai ke situ sih. Baru diterima di hadiratnya nggak jadi mati. Diulurin tongkat emas dan dia pegang pucuk atau ujungnya. Begini ya. Berkat Tuhan itu gak tentu datang dalam skala besar. Terimalah tanda pertama perkenanan Allah. Bentuk kasih karunia yang terdini pun belajar syukuri. Jangan komplain sama Tuhan Yesus kalau doa Anda belum terjawab, hai wanita bijaksana. Ketika Anda berdoa untuk suami atau anak atau keluarga atau kondisi apapun juga, keuangan atau whatever it is, apapun itu yang Anda doakan, kalau belum dapat seluruh paketnya dari Tuhan, belum arrive gitulah ya, delivery-nya, barusan saja. Mungkin yang Tuhan kirimkan hanyalah suatu tanda-tanda, belum sampai jawabannya. Bersyukurlah. Esther ini saya suka sekali spiritnya, positif gitu. Itu juga termasuk pakaian ratu secara profetik maksudnya. Waktu dia menyentuh ujung tongkat itu, Esther sudah happy. Belajarlah jadi wanita yang mudah dicintai. Yang gampang sekali berkata terima kasih ya, padahal barangnya belum nyampe. Tuhan belum jawab doanya, dia sudah berkata, Tuhan I love you. Jangan biasakan jadi perempuan yang suka menggosip, kepahitan, dan suka menyerang orang dengan kata-katanya, negatif pikirannya, sarkastik, tutur katanya. Kan? Segala sesuatu itu rasanya keluhan-keluhan saja. Belajar seperti Esther. Saya bisa bayangkan baca ayat ini aja. Orang ini manis sifatnya. Dia gak sempurna, dia bukan malaikat. Dia sempat ketakutan. Hampir saja dia tidak mau sukarela membantu bangsanya. Karena dimanapun juga manusia ada rasa takut kan. Dia tetap memikirkan dirinya. Tapi akhirnya dia menang atas dirinya. Tapi saya bisa lihat, saya bisa menebak dari ayat 2 ini. Orang ini sweet sekali. Bukan sweet lips. Dia itu sweet heart. Hatinya itu sangat-sangat mudah untuk dicintai. Makanya raja gampang menerima dia. Orang ini bukan ancaman. Jadilah seperti itu dalam rumah. Jangan jadi momok buat anak-anak. Jangan jadi seseorang, jangan jadi kritikus melulu buat suami. Kalau ada masukan, ditata dulu kapan tepat waktu. Karena suami butuh spion, yaitu Anda. Spion istimewa dari Tuhan. Karena itu Tuhan memberimu di sampingnya. Kalau Anda sudah menikah dengan tujuan supaya suami jangan salah jalan. Tapi juga jangan sampai suami itu merasa selalu di mana ada Anda yang dilihat hanya adalah kelemahan. Belajar seperti Esther, very lovable. Bukan hanya loving, dia tuh lovable. Mudah dicinta. Ayat 3. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu?
"Hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu?" Raja langsung tanya sama dia, "Lu mau apa?" "Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Wow, ini lebih dari tas mahal. Ini lebih, kalau wanita yang matre, wanita yang materialistis, dia langsung berkata, "Ya, itu yang ku mau." Tapi Esther tidak bergeming, karena dia datang dengan proposal agenda yang jelas. She was a woman on a mission, God's mission. Dia adalah seorang wanita yang punya misi Allah. "Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Tapi Esther tidak menjawab. Saya kagum sama Esther, jawabannya di ayat 4. Jawab Esther, "Jikalau baik pada pemandangan raja." Dia gak memaksa. Bahasanya itu, tutur katanya santun sekali. Dia bukan enforcing, karena wanita itu kekuatannya lemah lembut. Cara dia ngomong sama suaminya, dan termasuk kepada presiden negara, cara dia membawanya itu sangat smooth, sangat mulus. Dia berkata, "Kalau raja berkenan." Jadi dia bicaranya sebagai saran, suggestion. Tapi sarannya itu susah untuk ditolak oleh raja, karena cara membawa dirinya itu irresistible. Mana ada hati baginda yang tahan kalau dia punya karakter demikian rupa. Justru kemampuan kekuatanmu, hai wanita, wanita-wanita Allah, ada pada kelemah lembutanmu. Mau bawa suami kenal Tuhan, begitu caranya. Mau bawa anak-anak keluar dari jalan yang rusak, demikianlah. Selain tentunya harus berdoa di kamarmu secara pribadi, karena itu kekuatan, itulah sumber, itulah generatornya. Tapi cara kita membawa diri masuk ke hati dan ke dalam kehidupan orang sebagai perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, cara Anda, tirulah Esther, ratu yang luar biasa ini. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ditawarin sampai setengah kerajaan, Esther malah minta hadirat suaminya. Apa enggak suami itu hatinya langsung luluh? Esther itu minta, istilahnya kalau dalam konteks kita, Yesus adalah baginda, gereja yaitu Anda dan saya, umat pilihannya, kita itu bukannya minta harta, kaya. Persis seperti Salomo waktu dia ditawarin oleh Tuhan boleh minta apa saja. Dia gak minta kekayaan, kenamaan. Dia bahkan gak meminta pembalasan untuk musuh-musuhnya. Kita itu minta hadirat Tuhan. Pastikan permintaan pertamamu setiap hari adalah hadirat Allah. Hai perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan dan haus dan lapar akan kebenaran. Jangan minta yang lain-lainnya dulu, itu siangan. Pagi hari waktu ketemu Tuhan, minta hadiratnya dulu. Seperti Esther waktu ditanya oleh baginda, "Kamu mau minta apa, kekasihku? Setengah kerajaanku berikan padamu." Dia berkata, "Tidak, aku minta raja hadir dalam jamuan yang akan aku adakan. Jangan lupa bawa Haman." Wow, raja berkata, "Aku gak salah pilih ratu." Yang lainnya semua itu semua waktu masuk dengan sida-sida, waktu mereka dijaga, disiapkan untuk mengikuti kontes siapa yang terpilih jadi ratu bagi raja. Waktu raja mengusir Ratu Wasti, semua ambil berlian. Esther itu sederhana. Raja berkata, "Memang tidak salah aku. Cara pandangku, taste atau seleraku, ternyata bagus. Aku memilih seorang ratu yang sungguh-sungguh mengasihiku." Luar biasa bukan? Jadilah putri Sion, anak-anak Tuhan, anak-anak perempuan yang tiap hari hal pertama yang keluar dari mulutnya, "Aku mau hadiratmu, aku tidak mau apa-apa dulu." Itu saja. Datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang aku adakan. Diajak tea time. Saya punya 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Saya masih ingat masing-masing anak selalu cara mainnya beda, gendernya gak sama. Kalau yang perempuan ajak saya tea time. Ayo tea time, pura-pura minum teh dengan gelas-gelas kecil yang di dalamnya kosong, gak ada cairan. Ya, cuman pura-pura. Waktu anak saya masih kecil sekali, masih balita. Anak yang laki-laki juga ajak saya pergi, "Ayo ikut-ikut sama-sama ke kebun binatang atau apa." Ya, padahal gak ada binatangnya, itu binatang-binatangan atau hanya mainan. Mana saya bisa tolak? Kalau bangun tidur, dia baru melek mata, langsung cari papa. Mau ajak bersekutu dengan ayahnya. Dia gak minta es krim,
Dia nggak minta permen, nggak minta enak-enak, nggak minta diajak pergi, dia minta kehadiran papanya di hidupnya. Itu yang Tuhan mau. Rise early, seek his face, cari wajahnya. Maka titah raja ayat 5, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. By the way, kalau Anda tidak tahu konteksnya, Haman ini musuh bebuyutannya orang Yahudi. Inilah momok monsternya yang mau habisin umat pilihan Allah. Disuruh raja datang, istilahnya gini loh, kalau Tuhan itu saking cintanya dengan Anda, musuhmu pun akan ditarik, dipaksa untuk datang lihat kemenanganmu. Iblis akan diperintahkan untuk hadir di wisuda Anda, lalu dia dihukum. Tahukah kekuatan karakter seorang wanita? Mordekai aja gak bisa begini. Hanya perempuan yang bisa demikian. Di hati baginda, di hati Tuhan. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apa permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Wow. Esther tetap tidak berkata iya terhadap tawaran itu. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja. Dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jadi Esther ditanya berkali-kali. Ini sudah 1 kali, 2 kali. Sayang, mau apa? Dia berkata, enggak mau apa-apa. Datang saja ya. Sayang, mau apa? Nothing. Raja penasaran. Dan berkata, pasti permintaannya besar. Di satu titik, raja nggak tahan. Minta apa saja ku berikan. Esther pintar. Dia nggak langsung memberitahukan apa yang dia inginkan ketika raja pertama kali meminta. Karena apa? Bukan karena dia nggak percaya raja sanggup memberikannya. Atau dia meragukan cinta suaminya. Tidak, kita juga jangan meragukan Tuhan. Esther tidak ngomong langsung di tempat, tidak buka mulut memberitahu keinginannya. Sekalipun permintaannya benar, waktunya salah. Arenanya juga nggak tepat. Itu di tahta, di ruang tahta itu ada banyak tamu. Laki-lakinya pasti nggak nyaman kalau dia minta sesuatu. Jadi Esther mau pindahkan tempat proposalnya di tempat yang intim, yang sifatnya pribadi. Seorang wanita bijaksana akan Tuhan lengkapi dengan a good sense of timing. Dia akan merasakan waktu ilahi itu kapan. Dia akan bisa menilai kairos Tuhan. Makanya ada pepatah berkata gini dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu indah pada waktunya. Everything is beautiful in its time. Sometimes it takes a beautiful heart to know God's time, to know when it is time. Kadang-kadang dibutuhkan sesuatu yang indah seperti hati seorang wanita yang peka untuk bisa tahu kapan waktunya Tuhan tiba. Dia dilengkapi dengan perasaan, dengan sebuah kepekaan tahu bahwa arenanya salah, waktunya tidak tepat. Saya tidak mau minta. Dia tunggu nanti ketika raja datang ke rumahnya. Tunggu juga kalau Anda mau memberi masukan kepada suami atau cara berbicara kepada laki-laki. Dan terutama lebih penting lagi adalah Allah akan memberimu suatu kepekaan yang bahkan suamimu tidak sepeka itu. Untuk tahu bahwa ini waktu Tuhan untuk sesuatu. Kalau Anda jaga hati, jaga lidah. Jikalau perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan membawa dirinya demikian rupa di dalam hadirat Allah, Tuhan akan mewahyukan timing-timing yang indah untuk keluarga Anda. Dan itu akan Tuhan wahyukan pertama-tama kepada Maria, bukan kepada Yusuf. Tuhan akan wahyukan kepada putri-putrinya. Saya berdoa Anda menjadi radar keluarga yang berguna. Dan kalau Anda belum menikah, di rumah Anda, orang tua Anda pun nanti akan tahunya kehendak Allah. Karena Anda yang menangkap sinyal-sinyal sorga. May your life be a living example. Biarkan Putri Sion menjadi berkat yang luar biasa di dalam setiap keluarga. Sebab hanya wanita bijaksana yang bisa memutarbalikkan keadaan di dalam sebuah kerajaan yang hendak membinasakan umat Tuhan. Hanya Esther
yang sanggup mengubah nasib satu negeri. Dan saya berdoa Tuhan akan memakaimu secara luar biasa. Saya berdoa urapan Tuhan terjadi. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita seperti ini. Dan saya akan doakan agar Tuhan memberikan urapan yang baru. Tuhan Yesus, urapi setiap putri-putrimu yang takut akan Tuhan. Lawat saat ini ya Roh Kudus, jamah mereka, ubahkan. Berikan radar-radar, ya Tuhan Yesus, dari hati yang mencari wajah-Mu. Jadikan setiap wanita yang takut akan Allah sinyal-sinyal-Mu di dalam setiap keluarga. Berikan sebuah kepuasan batin karena panggilannya dari Tuhan dan bahwa hidupnya dalam misi yang kudus. Hamba berdoa supaya setiap saudari-saudariku ini bisa menghargai waktu dan menghargai tubuh mereka, menghargai hidup mereka, terutama menghargai kerohanian mereka dan menjaga hatinya dalam segala waspada untuk Tuhan Yesusnya yang tercinta. Be blessed, my sisters, in Jesus' mighty name. Haleluya. Amin.